Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kematian merupakan hal yang pasti akan menjumpai setiap manusia. Tak pandang siapa, kapan, di mana, dan bagaimanapun kondisinya, ketika ajal seseorang telah tiba, tak akan bisa baginya untuk menghindari atau menundanya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu memanfaatkan hidupnya guna mencari bekal untuk alam akhiratnya, sebagaimana salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas?" Rasulullah SAW menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haisami. Lantas, bagaimana tips menyiapkan kematian husnul khotimah? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mengerjakan amal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah suatu hal yang didamba-dambakan bagi setiap orang, khususnya umat Islam. Hal itu karena Allah telah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga dan bertemu dengannya tanpa hijab. Oleh karena itu, Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya kelak di dalam surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu ilmu, niat, kesabaran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, setelah seseorang mampu konsisten dalam beramal baik, hendaknya tidak terlalu bangga atas amal perbuatan yang dilakukannya, sebab pada hakikatnya seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga bukan disebabkan amalnya, namun murni karena anugerah dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tidak seorang pun amalnya memasukkannya ke surga. Sahabat bertanya, "Apakah termasuk engkau ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Termasuk aku, tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Maka benarkanlah niatmu dalam beramal dan berlakulah sedang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas tidak mengatakan bahwa amal soleh tidak ada manfaatnya, namun Nabi memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi perbuatan yang mengandung dosa. Menjauhi perbuatan yang mengandung dosa tidak kalah pentingnya dari melakukan amal soleh. Dengan membiasakan diri untuk meninggalkan perbuatan tercela dan ditambah dengan selalu melaksanakan perbuatan baik adalah suatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena sesungguhnya bagaimana kondisi kematian seseorang dapat dilihat dengan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang dibiasakan dalam kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas ibadah, kemungkinan besar ia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, jika kebiasaan dalam hidupnya dipenuhi dengan perbuatan maksiat, maka kemungkinan besar ia akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan dibangkitkan dari kubur, keadaannya dilihat dari bagaimana cara matinya. Hadis riwayat Muslim.
Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, cara mati seseorang ditentukan dari perilaku kehidupannya dan bagaimana keadaan dia saat dibangkitkan tergantung cara matinya. Oleh karena itu, agar akhir hayat kita ditutup dengan kematian yang husnul khotimah, maka hendaklah selalu beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, lalu ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka kami sediakan siksa yang pedih. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menyebabkan manusia untuk selalu bertaubat setiap kali melakukan dosa untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidupnya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan, wajib bagi setiap mukallaf segera bertaubat dari dosa, yaitu dengan menyesal, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan beristighfar. Bila dosanya berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib mengqadhonya. Bila berupa hak adami, maka wajib menunaikannya atau meminta kerelaannya. Dengan seperti itu, mudah-mudahan Allah melihatnya sebagai orang-orang yang gemar bertaubat dan kemudian dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 3 tips menyiapkan kematian husnul khotimah. 3 tips itu adalah mengerjakan amal soleh dan meninggalkan kesyirikan, menjauhi perbuatan yang mengandung dosa, dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan ketiga tips ini sehingga Allah ridho dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jordani berkata, sangat dianjurkan mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan mengerjakan amal-amal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, bersegera bertaubat dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu melepaskan diri dari dosa, menyesal atas dosa yang dilakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi, serta mengembalikan kezaliman yang dilakukan kepada orang yang berhak, mengqadha semisal sholat dan puasa, serta meminta halal dari perbuatan semacam menggunjing dan menuduh zina. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.